واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا باللقاء غير الأنام باللقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام من صلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. فاتح الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإحلاث واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين وشيخنا أجمع أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدين والآخرة كما أسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. InsyaAllah duduknya kita di majlis ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, kemarin kita menjelaskan pembahasan tentang istihalah. Istihalah ini berubahnya suatu zat kepada zat yang lain.
atau berubahnya awalnya suci menjadi najis, setelah itu berubah lagi menjadi suci. Di antaranya adalah khamar. Khamar adalah kullu muskirin. Khamar itu semua yang memabukkan. Setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Ala kulli hal. Ini pembahasan kemarin sudah kita bahas tentang istihalah perubahan perasan daripada anggur ataupun korma ataupun sejenisnya. Seperti tape, apalagi tua ya, kembang kelapa itu, ya, air nira. Itu ketika dia berubah dan bisa menyebabkan mabuk, maka ini hukumnya adalah haram. Dia dikategorikan namanya khamar. Khamar itu sesuatu yang menutup akal manusia. Ya, awalnya dia sadar kalau diajak ngobrol. Ketika dia sudah konsumsi atau minum yang khamar tersebut yang memabukkan, maka ngelantur ngomongnya. Nah, itu sesuatu yang ngelantur ini yang menyebabkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kemarin sudah kita bahas. Apa di antaranya? Awalnya contoh perasan anggur yang kemarin atau perasan korma atau air nira ataupun tua. Ala kulli hal, ini awalnya dia suci. Air dari kembang kelapa itu dibiarin berapa hari nanti penuh, diminum boleh enggak? Boleh, karena dia belum memabukkan. Tape misalnya, baru buat tape, dimasukkan ragi, akhirnya ada airnya. Airnya diminum, boleh diminum? Belum memabukkan. Kita beli anggur, diperas ataupun di blender, diperas, sudah itu ditampung, kita minum, boleh? Boleh. Akan tetapi ketika dia sudah difermentasi, sudah diendapkan beberapa hari, maka dia bisa menjadi hukumnya menjadi khamar, menjadi najis dia, seperti anggur. Jadi anggur itu diperas, dimasukkan dalam wadah. Jadi ketika beberapa hari, ini anggur ini dia naik ke atas nih, ngegas ya. Nah, ketika gas turun, ini dia jadi khamar. Boleh diminum? Tidak boleh. Diendapin lagi beberapa hari, maka dia berubah lagi menjadi cuka. Maka kata Nabi SAW, ahabbul idam, paling lauk yang paling aku cintai, kata Nabi Muhammad SAW, adalah khal, cuka. Ada yang suka makan cuka? Cuka, bukan cuka pempek. Ada yang putih itu kalau kita makan tekwan, yang masam ada baunya agak kurang enak itu, kalau sama kayak ketika ke goreng mau ikan, goreng ikan. Ya, goreng ikan mau ngilangin amisnya pakai cuka putih itu. Nah, kalau sekarang ini kan alhamdulillah ada cuka dari apel juga ada. Yang dari buah tin atau zaitun juga ada. Biasanya kalau di Indonesia banyaknya perasan anggur itu sama apel itu biasanya. Nah, itu paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalamnya ada kesehatan. Jadi apa yang disukai semua Nabi itu sehat yang kita makan. Ya, makan cuko. Misalnya tekwan, misalnya ada cuko, masukin cuko, makan. Ya, atau nasi. Kalau nasi pakai cuko nyambung enggak dia? Enggak ya, kecuali kecap ya. Kecap. Kalau cuko pempek nyambung lah dikit-dikit. Kalau enggak ada lauk misalnya. Nah, itu paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini perubahan dari awalnya suci menjadi najis, setelah itu menjadi suci. Ala kulli hal. Bagaimana hukumnya kemarin disebutkan, kalau berubahnya kemasukan sesuatu. Ya, berubahnya disebabkan ada zat yang masuk di dalamnya. Menjadi suci atau tidak? Khol tadi cukanya.
tidak menjadi najis. Kecuali kalau sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan, misal contoh masuk bijinya, ada biji anggur itu tersisa masuk, nyampur di situ, berubah gara-gara biji tersebut misalnya, itu tidak pengaruh, tidak jadi masalah. Atau tangkai kecil dari anggur itu, tangkai kecilnya masuk ke dalam perasan tersebut, berubah dia fermentasi jadi khamar, setelah itu jadi khol, disebabkan tangkainya tersebut, itu tidak pengaruh, tidak jadi masalah. Nah, kecuali kalau masuk ain, benda, sesuatu yang bukan maslahat di dalamnya, masuk batu misalnya, atau masuk kerikil, atau masuk kayu misalnya. Nah, itu berubah disebabkan hal tersebut, maka khol, cukanya menjadi najis, tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini najis, ini sesuatu yang najis, tidak boleh kita masuk ke dalam perutnya kita. Nah, ini dilarang oleh syariat, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Kalau di dalam bait Zubat disebutkan wal muskirul ma'i wal hinziru wa far'u ma ahadihima wa su'ru. Wa muskirul ma'i, ya, sesuatu yang muskir, memabukkan, itu berbentuk cair. Kalau dia berbentuk cair, ini hukumnya adalah najis. Kemarin sudah dijelasin, ada khamar misalnya, apa topi cap miring itu kan. Kalau zaman dulu nengok, ada berapa tetes misalnya, ketetes ke baju, setetes cuman. Boleh dibawa sholat? Tidak boleh dibawa sholat. Ada yang bilang, Beb, kan asalnya dari anggur, fermentasi jadi khamar, kan awalnya suci, karena dia berubah menjadi zat yang memabukkan, zat yang diharamkan oleh Allah, zat yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi najis, tidak sah dibawa sholat. Ada juga yang sholat kemarin bawa ganja misalnya, atau bawa sabu-sabu, sah tidak sholatnya? Kalau menurut dalam syariat, hukum sholatnya sah. Kalau sesuatu yang memabukkan, benda cair, dia najis, tidak sah dibawa sholat. Kalau dia berbentuk jamidan, keras, atau daun, atau benda padat, dibawa sholat, ini hukumnya sah. Ala kulli hal, ini kita pembahasan tentang hukum, masalah sah atau tidak sholatnya. Nah, kalau tetetes saja sedikit khamar misalnya, tetetes sedikit, ada yang bilang sudahlah, maafu itu dimaafin. Enggak, setetes biarpun sedikit kena khamar, ya, sholatnya tidak dimaafu, tidak dimaafkan. Sama seperti ada, terkadang kita dengar orang-orang awam mengatakan, sakit apa Pak? Oh, saya sakit lambung. Itu ada obatnya. Apa? Coba minum cap miring katanya, topi miring itu, sebotol katanya. Ya, cicip. Apa hukumnya? Haram atau tidak? Hukumnya haram, biarpun sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan syifa, tidak menjadikan obat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tetangga itu kemarin makan cicak, gatal-gatal badannya. Kalau bahasa kita kurapan. Tetangga itu bilang, oh ini ada obatnya gampang Pak, cari tekek kata dia. Tokek apa tekek? Tokek. Tokek tangkapnya sudah tuh dikeringin, potong-potong, sudah tuh dimasukin sop, diaduk, dimakan sama dia. Ya, tokeknya mati, berapa minggu setelah itu dia mati juga. Karena kenapa? Karena tokek itu di lidahnya itu, ketika dia melepeh, ya, tokek itu melepeh, dia ada ada racun. Maka ketika kita punya makanan, itu dilarang oleh Nabi untuk dibuka, makanan kita ditutup. Maka ada tudung saji kan, nah, tutup pakai tudung saji. Sudah tuh di atas lagi ditutup pakai kain. Supaya kenapa? Supaya tidak dimakan cicak ataupun dilepeh sama cicak.
Ini biasanya kalau dilepeh sama cicak makanan yang kita makan itu menimbulkan penyakit gatal-gatal. Iya. Penyakit gatal-gatal. Sama seperti ada satu hadis Nabi SAW sering Habib ceritakan ini. Habbatu sauda, ya, habbatu sauda dawaun min kulli da. Jintan hitam itu obat dari segala obat. Kalau dalam bahasa Arabnya tulisannya habbah, ha kecil, ba sama tak marbuto, titiknya sikok di bawah, habbah. Kalau ditambah titik sikok lagi namanya hayya. Apa artinya ular. Mungkin yang makan tokek itu salah pemahaman. Salah pemahaman. Orang bilang tokek itu kalau dia melepeh, cicak atau tokek itu melepeh, dia bakal mengeluarkan racun. Kalau kita makan bakal menyebabkan gatal-gatal. Ini enggak, tokeknya yang dimakan. Iya, dari lepehannya itu menyebabkan racun. Ini enggak, malahan tokeknya dimakan supaya ngilangin gatal-gatal. Itu salah pemahaman. Sama kayak santri diajarin hadis Nabi SAW, habbatu sauda dawa'un min kulli da. Jintan hitam obat dari segala obat. Kebetulan gurunya nerangin betul habbah. Ketika jelasin sebaliknya nambah titik hayya, santri tadi baru bangun. Hayyatu sauda dawa'un min kulli da. Ular hitam obat dari segala obat. Jadi santri yang bangun tadi, yang dijelasin gurunya nambah titik, itu sebenarnya salah. Kata dia, oh ini sahih ini hadis Nabi, kata dia. Maka di daerah tetangga sebelah sana tuh, itu ada sate ular, darah ular dipotong kan, darah ular diminum, empedu ular dimakan, tikus dimakan. Ya, jadi ular itu disunnahkan untuk dibunuh. Ular sunnah dibunuh, tikus sunnah dibunuh, cicak sunnah juga dibunuh. Ini enggak, cicak dipelihara. Disusun di rumahnya nih cicak Afrika, cicak padang pasir, cicak Indonesia, macam-macam. Dipelihara sama dia. Ular juga macam-macam, ular itu dipelihara sama dia. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi, yang disunnahkan untuk dibunuh, malahan dipelihara. Karena kalau sesuatu yang dilarang itu tidak usah dipelihara. Kalau ente melihara tikus, kayak lama-lama jadi tikus. Banyak koruptor itu, sering melihara tikus kayaknya. Ya melihara ular, hobi nyatuk kawannya. Melihara tikus, ular, cicak, melihara cicak. Nah itu kalau hobi apa? Iya. Nempel sana sini. Ala kulli hal. Itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, disunnahkan untuk dibunuh. Kalau misalnya tak tega bunuhnya, sudah. Misal ular masuk rumah misalnya, ini ajak ngomong dulu, inti ular bukan? Ya karena kenapa sebagian rumah terkadang ular masuk ke dalam rumah, karena ular itu tidak mau dia masuk ke rumah. Dia tempatnya di hutan, di semak-semak. Di rumah dia tidak mau. Jadi kita ajak ngomong dulu, ente ular enggak? Kalau ente ular, ente keluar. Ya, kalau ente misalnya jin, ente keluar. Kalau enggak, ente anak bunuh. Diajak ngobrol. Kalau dia masih tetap di situ berarti ular ya, bukan jin. Nah, jadi ala kulli hal. Boleh diajak ngobrol. Sama kayak kalajengking juga. Kalajengking masuk besar misalnya. Biasa kalau musim-musim hujan dia banyak masuk. Ular, kalajengking, biawak dan yang lainnya. Nah, itu sunnah dibunuh. Takut kadang-kadang ularnya menjelma, jin menjelma apa? Ular. Biasa ularnya warna apa? Warna hitam. Paling aswa, paling jelek hewan yang Allah ciptakan. Kalau kalab, anjing dia warna hitam. Ular juga warna hitam. Warna yang ngeri orang ngelihatnya. Nah, itu kalau jin mau menyerupai hewan. Beda dengan para malaikat.
Kalau malaikat itu dia menyerupai tasyakkul, dia bisa merubah dirinya dengan paling indahnya kalau manusia, paling bagusnya manusia. Kalau malaikat menyerupai manusia, itu paling indahnya manusia, paling gagah. Pakaiannya paling bagus, rambutnya paling bagus, paling rapi. Nah, itu malaikat, beda dengan jin. Ala kulli hal. Nah, ini semua diperintahkan diantaranya sesuatu yang menyebabkan celaka, binasa, sesuatu yang berbisa atau yang merusak. Nah, ini diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Jangan dipelihara. Biasanya kalau tukang melihara ular, matinya dibentuk ular biasanya. Ya, tukang ular dibentuk ular. Tukang listrik matinya di listrik. Biasanya. Kalau biasa dia hadir pengajian, meninggalnya di pengajian. Kalau dia biasa baca Al-Quran, meninggalnya ketika baca Al-Quran. Kalau dia biasa demo, meninggalnya ketika demo. Tapi niat, tergantung niat masing-masing. Allah itu menghitung atau menghisab atas niatnya masing-masing. Ala kulli hal. Itu khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar yang berubah dengan sendirinya, maka awalnya diperas suci, berubah menjadi khamar, setelah itu berubah lagi menjadi khal, menjadi cuka. Boleh dikonsumsi, boleh kita makan, boleh diminum. Kadang jarang ya sekarang cuko nampak di rumah-rumah. Kalau dulu sering. Malahan kalau tukang ayam, kalau tukang orang biasa melihara ayam itu, takut supaya ayamnya tidak terkena virus atau tidak kena flu burung atau flu ayam itu, atau penyakit tetelo. Setiap kandang itu digantung cuko putih. Wallahu alam ionnya nabi tidak, belum pernah ngetes. Itu di berapa meter sekali itu digantung cuko putih. Ya mungkin ya. Karena kenapa dia ngambil daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muskirul ma'i wal hinziru wa kalbu ma far'ihima wa su'ru. Di antaranya adalah sesuatu yang contoh misalnya sejenis kayak najis. Su'ru. Su'ru itu adalah baqiyatun minan najasat. Contoh misalnya kalab sama khinzir. Kalab sama khinzir, sesuatu yang keluar darinya ini hukumnya najis. Betul? Sahih. Tapi dalam ayat suci Al-Quran disebutkan cuman yang haram itu apa? Lahmul hinzir. Daging babi. Tapi ada sebagian orang yang menafsirkan, tapi kayaknya tafsirnya agak melenceng. Ya agak ini sesat dikit lah. Agak sesat dikit. Nah, untuk pembahasan itu. Jadi dia mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran yang najis itu, yang haram dikonsumsi itu cuma daging. Kulitnya berarti boleh. Ya, matonya boleh. Kupingnya boleh. Iganya juga boleh berarti. Iga itu termasuk daging atau bukan? Bukan. Atau lemaknya juga boleh. Itu faham tafsir yang itu tuh. Ya ada faham yang di Jawa. Di Jambi ini wallahu alam sudah sampai belum? Ada yang mengatakan, iya betul itu kata dia. Dagingnya yang haram, tapi yang lainnya enggak. Jadi tetap semuanya, enggak mungkin dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan kalamullah itu detail satu. Enggak. Disebutkan daging ya semuanya yang melengket di situ semuanya najis. Sama kayak ada orang yang fahamnya agak kurang memahami di dalam ilmu fikih,
Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya kotoran kucing? Najis atau tidak? Nah, najis. Ada yang bilang tidak najis. Ya, tetap kotoran sesuatu yang keluar dari jalur depan ataupun belakang manusia saja najis, apalagi hewan. Ada yang bilang tidak najis kalau kotoran kucing, kata dia. Ya, berarti mulia kucing dari ente. Ya. Kecuali para anbiya dan rasul. Kecuali kotoran yang keluar dari kencingnya para anbiya dan rasul ini suci. Ya, sama ketika Nabi SAW hijamah. Nabi hijamah diambil darah Nabi. Ini yang tukang hijamah ini sayang nih kalau dibuang. Akhirnya diminumnya. Apa hukumnya? Halal. Tapi kalau dalam syariat sekarang, ya sekarang halal atau tidak? Tetap halal kalau itu darah para anbiya. Ya, para rasul. Ini halal. Hatta kotorannya. Tapi kalau kotorannya tidak bakalan dapat dak. Karena kenapa dia ditelan sama bumi? Bumi duluan. Bumi itu duluan ngambilnya sebelum diambil oleh manusia. Insyaallah ini para anbiya dan rasul. Beda kita manusia biasa. Ada orang kotorannya wangi? Kencing wangi misalnya. Ada? Pernah ketemu belum? Nah, itulah kalau seandainya mungkin wangi, ya, pengecualian. Dia kencing baunya bau misik misalnya. Jadi tanya di mana ente beli minyak wangi itu? Kencing fulan. Tidak, tetap hukumnya najis. Mau wangi maupun bagaimanapun, kalau manusia selain daripada anbiya dan rasul, maka sesuatu yang keluar dari jalur depan ataupun belakang, ini hukumnya adalah najis. Lalu setelah ini disebutkan lagi, di antaranya adalah contoh misal bulu hewan. Bulu hewan kan zaman dulu kan kita sering tuh kalau ngaji ya waktu kecil-kecil dulu ngaji ditaruh bulu landak di Al-Quran ya taruh sini batasan ngaji taruh. Nah, karena bulu landak itu ujungnya agak tajam jadi enak agak dicuci-cuci. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Bulu landak boleh. Landak najis atau tidak? Landak tidak najis. Atau misalnya bulu ayam. Ayam najis atau tidak? Tidak. Boleh ditaruh bulu ayam di sini. Kadang kalau zaman dulu Masya Allah ya, ada orang bilang bulu ayam itu bisa beranak kata dia. Jadi ngambillah bulu ayam ditaruh di Al-Quran. Apa makannya? Makannya kerian pingsil. Pernah ngalami belum? Nah, kerian pingsil itu ditaruh di atas bulu ayam itu. Dipendapin berapa bulan? 4 bulan sampai 5 bulan ditengok memang beranak nian. Ya ada anaknya, bisa besar dia. Padahal sudah dicabut dari ayamnya. Apa hukum bulu tersebut? Bulunya halal. Jadi intinya kalau sesuatu hewan makul, hewan yang halal untuk dimakan, sesuatu yang keluar dari badan hewan tersebut, maka itu suci. Halal. Kalau bulu kucing halal atau najis? Najis tak? Bulu kucing banyak bulu kucing. Segala kulihal. Kalau dia biasanya memang berbaur dengan manusia, hidup sama manusia, itu kucing tersebut, dia najis ketika sedikit dimaafkan. Sedikit dimaafkan, akan tetapi ketika dia banyak, ini hukumnya najis. Dari mana tahu banyak atau sedikitnya? Dari uruf, kebiasaan. Nah, ini ada bulunya sih kok, 2-3 cuman. Berapa? Banyak tak? Dikit. Kalau misalnya penuh, ya, ini sajadah ini kayak bulu kucing semua misalnya. Nah, itu penuh ya.
maka hukumnya najis, tidak boleh dibawa sholat. Kalau nempel misal sikok 2, 3, 4 misalnya, nah itu boleh, ya, boleh dibawa sholat, ma'fu, ya dimaafkan di dalam sholat. Ala kulli hal, itu pembahasan tentang bulu ya, bulu di dalam hewan. Jadi intinya hewan yang boleh dimakan, sesuatu yang lepas daripada tubuhnya, ini hukumnya suci. Atau contoh selain itu telur ular misalnya. Boleh kita makan telur ular? Telur asalnya apa? Suci. Boleh dimakan. Jadi kalau di dalam fikih, telur apa saja boleh dikonsumsi, boleh dimakan, hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Pengen makan telur ular misalnya. Telur ular baru betelok misalnya, kita ambil telan. Boleh? Karena dia telur. Asalnya halal. Kalau ente jijik tidak usah dimakan. Ya kaget takut induknya nyari teloknya. Ya induknya nyari teloknya repot kayak. Atau misalnya telur yang lain lah, hewan yang ghairu ma'kul. Telur buaya misalnya. Ente makan telur buaya. Itu biasanya kalau orang makan telur buaya itu kalau mandi di sungai hati-hati. Ya dia bisa nyium baunya. Ya, dia bisa nyium baunya. Sama kayak harimau juga kayak itu. Harimau misalnya punya anak, akhirnya ente ambil anaknya, dibawa lari. 20 tahun setelahnya, anaknya tadi sudah besar, ente pelihara, ketemu sama induknya, ente terkamnya. Karena kenapa? Baunya tadi itu masih lengket. Ada kejadiannya, banyak kejadiannya. Sama juga kayak unta ya. Unta itu kalau ngamuk, Masya Allah, hobi kungfu dia, terbang, apalagi burung unta. Nah, itu tidak boleh kita nyakiti hewan. Ala kulli hal. Nah, ini hukumnya kalau makan telur, asal telur itu adalah suci, boleh dimakan, berbentuk dia biarpun hewan ma'kul atau ghairu ma'kul. Hewan yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan, telurnya halal. Pernah makan telur ini apa? Kuro-kuro? Pernah makan belum? Belum. Habis pernah makan telur kuro-kuro. Lembut kayak bola pingpong itu. Ya lembutnya dia. Nah itu pernah makan. Kuro-kuro boleh dimakan? Tidak. Telurnya halal, boleh dimakan. Bukti banyak yang konsumsi telur itu. Ala kulli hal. Ini pembahasan tentang telur. Kecuali kalau telurnya sudah berbentuk darah. Kalau dia sudah berbentuk darah ataupun ada farahnya, ada anak di dalam telur tersebut, tidak boleh kita makan karena dia sudah menjadi darah. Nah, ketika dia menjadi darah, ini hukumnya najis. Nah, kalau dia masih bagus, telur apapun boleh dimakan. Nah, tapi kadang-kadang kita makan telur, misalnya telur cicak, jijik kan? Nengok cicaknya jijik, apalagi makan telurnya. Apalagi yang bertelur selain itu, ular misalnya. Nah, itu jangan, lebih bagus jangan dimakan. Kalau masalah halalnya, halal boleh dimakan. Tapi yang tidak boleh ularnya. Ularnya tidak boleh, haram hukum dimakan. Ahibba'il kiram, ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan tentang telur. Kemarin sesuatu yang halal, di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah samak. Samak itu ikan. Ikan itu mati dimanapun dia, tidak harus disembelih. Kemarin ada juga kan pembahasan yang ribut-ribut. Wah, ini tidak boleh nih, harus ikan ini disembelih secara syariat. Masya Allah. Kata Nabi, bangkainya halal. Tidak harus dipotong, disembelih enggak.
Kalau ikan disembelih repot, apalagi ikan lele. Ya, Pak, hadapin kiblat. Kita putarin kepalanya berputar. Putar lagi arah kiblat, bismillah, berputar lagi dia. Repot, ditepuk dia, tepuk langsung dipotong di siang. Sudah cukup. Tidak harus pakai bismillah ngadap arah kiblat. Karena kenapa? Dia bangkai saja dia boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Dan begitu juga jarot. Jarot belalang. Ya, kalau di Tarim itu di Hadramut lagi taklim, ya, kita bawa botol aqua. Kadang botol aqua yang besar. Lagi taklim, megang. Ini kayak gini sekarang lagi duduk nih. Belalang tuh tangkap, masuk botol. Sampai selesai taklim penuh botolnya. Tapi belalang besar-besar ini. Besar belalangnya. Oke, sudah itu dibersihkan. Sayapnya, kakinya, semuanya, kepalanya dibuang, udah itu digoreng. Itu digoreng, kadang disambal. Goreng disambal itu rasanya kayak udang. Rasanya kayak udang. Tapi belalangnya bukan belalang tempur yang itu tuh bukan. Kan ada serang belalang tempur tuh kan, yang warna apa? Warna hijau itu. Ah, itu mabuk inti makan itu. Dia ada belalang khusus memang, biasa dia nyerang ini pertanian. Itu ada belalang. Kalau di Indonesia alhamdulillah jarang nampak belalang itu. Ya jarang nampak. Karena mungkin insektisida ya. Disemprot racun, belalangnya mati. Kalau di sana tidak disemprot. Malahan memang sengaja belalangnya dipelihara. Jadi bisa dikonsumsi. Kalau di Saudi itu dijual, dimasukkan di dalam karung. Kayak karung bawang itu. Dijual. Sekian kilo, sekian jual. Nah, itu dimakan boleh. Nah, ini halal. Di antaranya adalah bangkai atau maitah daripada adami, manusia. Yang maksud halal ini tidak najis, bukan halal dimakan. Nah, itu sama kayak di Jawa itu Sumanto. Nah, itu gagal paham mungkin. Wah, ini yang halal ini ada 3 kata Nabi. Adalah manusia, setelah itu ikan, setelah itu belalang. Nah, dia mungkin nganggap manusia itu halal, maka dimakan sama dia. Nah, tapi alhamdulillah sudah jadi dai. Sudah jadi dai. Tapi dai seperti itu alhamdulillah. Kalau orang yang maksiat ngeri, ngapa? Takut dimakan. Nah, sama misal kita undang ke sini dia, Sumanto ceramah. Habib yakin inti takut. Kalau bergerak dikit ente dimakan. Ala kulli hal, ya. Sebenarnya mungkin zaman Sumanto itu mungkin tidak ada makanan mungkin. Baca klik. Iya, atau tidak? Atau karena ada belajar ilmu mungkin. Ya. Ya, berarti sebenarnya bukan belajar ilmu itu. Memang ada kelainan. Ya, ada kelainan. Hobi makan manusia. Tapi hidayah taufik minallah ya. Hidayah petunjuk yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa tobat, bisa berdakwah. Yang repotnya kita ndak tobat-tobat, ndak dakwah juga. Iya, bisanya mendakwahkan orang. Mendakwahkan orang, bukan berdakwah dia. Mendakwahkan orang. Ini naudzubillah min dzalik. Sekarang kita masuk pembahasan tentang najasat thalatha. Najasat, najis ada 3. Apa itu najasah? Najasah di dalam bahasa, di dalam lughah, kullu mustakdzar. Semua yang kotor. Jadi semua yang kotor itu dikatakan najis dalam bahasa. Sering kalau kita ngajak suhib, kawan kita misalnya, ayo sholat yuk. Ayo, ngapa? Kotor katanya. Celananya kotor. Bajunya kotor. Badannya kotor. Boleh sholat? Boleh. Karena cuman kotor. Dari segi bahasa. Jadi kalau sesuatu yang kotor itu boleh dibawa sholat.
Misalnya dia habis keringatan main bola. Keringatan basah. Sholat dia. Kotor badannya. Betul memang dia bilang kotor dari segi bahasanya. Tetapi kalau dalam segi syariatnya apa? Pembahasan tentang najasat di dalam syariat disebutkan kullu mustakdarin yamna'u sihhatus shalah. Semua yang kotor mencegah daripada kesahannya sholat. Ini dalam referensi atau pengertian dalam syariat. Berarti najis dalam syariat yang mencegah kita tidak boleh melakukan sholat. Tapi kalau dalam bahasa boleh. Kalau misalnya dia bilang ngapa celana ente, kotor nih, sudah boleh dia sholat. Kecuali kalau kena najis. Kalau celananya kena najis, bajunya kena najis, maka dia tidak sah untuk melakukan sholat. Karena syarat sah di dalam sholat apa? An yakuna tahiran. Harus suci, badan, makan, tempat. Tapi ada yang bilang, Beb, saya punya hati ini kotor, Beb. Kalau ngelihat orang sering hasut misalnya. Saya ngelihat orang dengki. Saya ngelihat orang kayaknya rasanya hati ini kurang nyaman kata dia. Sah sholat? Sholatnya sah atau tidak? Kalau menurut ahli tasawuf, sholatnya tidak sah. Jadi ketika kita sholat nyembah Allah itu zahir, batin, semuanya dua-duanya harus sejalan. Batinnya sejalan, zahirnya juga sejalan. Ada sebagian orang ya batinnya dibersihin. Batinnya bersih. Kata dia sering zikir. Allah, 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 sering zikir. Tapi ketika masalah urusan zahir, masalah fikih, masalah istinja, masalah wudhu, dia tidak tahu. Sah tidak sholatnya? Sholatnya tidak sah. Atau misalnya dia pintar fikihnya, wudhunya pintar, istinjanya pintar, belajarnya pintar, tapi hatinya busuk. Tahu busuk? Punya penyakit-penyakit, kibir, riya, dan yang lainnya, ujub dan yang lainnya. Ini termasuk penyakit hati inilah yang menyebabkan derajat tingkatan sholat seorang tersebut itu diterimanya hanya sedikit. Sholatnya diterima Allah. Tapi disebabkan hatinya yang cacat ya. Hatinya yang agak berpenyakit. Ala kulli hal. Atau misalnya lagi mau sholat pengen ditengok orang misalnya. Apa namanya bahasa kita? Riya ya. Riya mau ditengok orang. Sholat. Kalau tidak ada orang tidak sholat dia. Pas ditengok kalau ada anak majelis, ini ramai aja sholat dia. Sholat. Kalau tidak ada, Masya Allah, tidak sholat dia. Jadi, fisirri wa alannya. Dalam keadaan kita nampak ataupun tidak nampak, itu harus sama-sama. Ada orang kita tetap sholat, tidak ada orang juga kita tetap sholat. Jangan orang ramai kita sholat. Ya. Orang sepi tidak sholat. Ini yang jadi masalah. Jadi harus dua sejalan dia. Yang zahir sama yang batin. Karena Allah itu memandang apa? Memandang yang dilihat oleh Allah adalah qalb, hatinya manusia. Hatinya manusia yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak contoh seperti apa? Ibu kenapa tidak pakai jilbab? Jilbab itu tidak penting kata dia. Yang penting hatinya. Ya sering kan kita dengar dulu kan. Kenapa ibu tidak pakai jilbab? Jilbab itu tidak penting. Yang penting hatinya bersih. Betul? Iya. Itu tidak sejalur namanya. Tidak sejalur. Syariatnya dulu dijalanin. Ya, baru hakikatnya. Syariat, ya. Setelah itu hakikatnya, batinnya, hatinya dibersihkan. Ya, ini agak ujung-ujung apa? Sama kayak
orang muslimah, perempuan kita, orang Islam. Ketika ditanya ngapa tak nikah sama orang muslim? Orang muslim itu banyak korupsinya, banyak inilah, banyak itulah, ini dan sejenisnya lah. Ngapa ente nikah sama orang kafir? Orang kafir itu adil, kata dia. Nah, itu banyak berdalil seperti itu. Nah, jadi kalau intinya namanya dia kafir, orang kafir itu dia tidak ada kata adil di dalam kehidupannya. Ya, orang kafir itu tidak ada kata adil di dalam kehidupannya. Karena kenapa syariat yang mengajarkan seperti itu? Ala kulli hal. Jadi kita tetap masalah adil ataupun tidak, masalah misalnya pakai jilbab itu wajib ataupun tidak, ya zahirnya diperintahkan oleh Allah, hatta istrinya Nabi diperintahkan untuk menutup pakai hijab. Itu istrinya Nabi dijamin masuk surga yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Ini belum tentu masuk surga, menjamin dirinya dia paling suci, padahal tidak nutup menjalankan syariat. Nah, ini hati-hati nih. Ini akhir-akhir zaman. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zahir ya, wuduknya, istinjanya, tata cara sholatnya, rukun sholatnya semuanya sudah lengkap. Nah, setelah itu hak-hak batinnya diberikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harus sejalan dia. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh bertentangan. Nah, dia harus bersih. Nah, tapi ada yang bilang, Beb, anak ini kadang-kadang iri juga, Beb. Kadang-kadang ada riak juga. Kadang-kadang ada sum'ahnya. Ada penyakit hati dalam hati anak ini, Beb. Apa anak tidak usah sholat dulu, nunggu bersih dulu hati? Iya, Beb, sudah bersih nian, baru anak baru sholat. Iya, cocok tak kayak gitu? Enggak. Nah, itu tipu daya syaitan. Nah, itu tipu daya syaitan. Karena yang menyebabkan penyakit hatinya anak keturunan Nabi Allah Adam itu disebabkan iblis. Karena iblis itu dia beranggapan dia lebih mulia. Nabi Allah Adam diciptakan min tin, dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Tapi kalau kita pakai logika, ya kita pakai logika nih. Siapa yang pertama kali diciptakan Allah? Sebelum manusia dan malaikat. Iblis itu lebih senior. Lebih senior. Sama lah kayak sekolahan lah misalnya. Sekolahan SMP, SMA, atau misalnya kuliah. Atau dosen misalnya. Atau insinyur. Atau misalnya doktor. Derajat tingkatan masing-masing. Ada misal contohnya tingkatan mahasiswa misalnya. Ini mahasiswa. Di atas mahasiswa ini kan ada mahasiswa senior. Yang junior tadi ngajarin senior. Mau enggak? Tidak? Tidak mau dia. Inti baru masuk kata dia. Baru kemarin masuk. Masih ingusan inti kata dia. Nak ngajarin anak istilah bahasa gitu. Kalau dalam bahasa orang tua kita dulu itu lebih banyak makan garam. Iya, itu masih kecil ngajarin aku ini banyak makan garam kata dia. Nah, dia makan garam, kita belajar. Ya, makan garam. Sama seperti itu. Kalau dalam bahasa tingkatan atau misalnya dia punya gelar dan yang lainnya, sesuai. Yang senior, yang junior ini tidak boleh dia nentang sama junior. Sama kayak iblis sama Nabi Adam. Ini makhluk baru nih. Ini periode yang ketiga. Periode pertama si iblis, yang kedua
Periodenya adalah malaikat, yang ketiga ini Nabi Adam. Ini budak baru kata dia. Akhirnya dia sombong, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat ibadahnya. Karena ibadah iblisnya lebih getol, lebih hebat daripada malaikat dan lebih cerdas. Makhluk yang paling cerdas di zaman itu adalah iblis. Ala kulli hal. Karena dia lupa, apa yang dia lupa? Yang memerintahkan untuk tawadhu, sujud kepada Nabi Allah Adam itu dia yang lupa. Siapa yang merintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab inilah dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pakai ilmu iblis. Jadi kalau orang sombong, kibir, riya, ujub, takabur dan semuanya itu penyakit yang diwariskan oleh iblis. Jangan dibawa sholat. Kalau dibawa sholat ini mukhbitul amal, merusak kita punya amal. Nah, jadi sejalan, ya terserah orang mau ngelihat, terserah, enggak ngelihat, sudah biarin. Atau misalnya ada yang bilang, Beb, anak ini kadang-kadang ada riya juga, Beb. Mau sholat tuh nak ditengok tetangga dulu, misalnya. Sudah ente jalanin, Beb. Kaki lama-lama kaki hilang dewek lah dia. Tetangganya sudah meninggal juga hilang dia. Ya, jalan ya khusyuk terus lillah karena Allah Subhanahu wa taala, jangan li ajrin nas, jangan tujuannya untuk manusia. Itu termasuk najasat. Jadi najasat yang kita bahas sekarang ini khusus di dalam bab fikir. Apa? Kullu mustakdarin yamna'u sihhatus shalah. Semua yang kotor mencegah daripada kesahannya sholat. Nah, itu di dalam syariatnya. Terbagi berapa macam? Ada 3 macam. Pertama, mughaladhatun, najasah mughaladah. Kedua, mukhafafah. Ketiga, mutawasitah. Ini di madrasah dulu ini sudah dipelajari ini. Mughaladah, mukhafafah maupun mutawasitah. Cuman 3 inilah, tidak ada yang lain. Ya, cuman 3. Yang pertama, al-mughaladhatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Apa itu mughaladhah? Najasah kalab, anjing, wal khinzir dan babi. Wa far'i ahadihima atau peranakan daripada keduanya. Kemarin sudah dibahas ini, peranakan di antara keduanya. Misalnya kambing dikawinkan sama kalab, sama anjing misalnya. Ya. Orang ini melihara kambingnya kambing betina, punya anjing jantan. Tidak ada kambing, tiba-tiba beranak dia misalnya. Dari mana itu? Dari anjing tadi. Keluarlah anaknya kambing misalnya. Apa hukumnya? Hukumnya tetap najasah mughaladah. Atau sekarang ini lebih canggih lagi kan diambil ya sperma yang jantan disuntikkan ke sapi. Atau misalnya pakai bayi tabung bisa, atau misalnya diambil suntik spermanya khinzir babi, diambil yang jantan disuntikkan ke sapi betina misalnya. Akhirnya bunting sapi tadi keluarlah anak, kepalanya kepala babi, badannya badan sapi. Misal, contoh, kan sekarang ada jualnya itu kan, kalau ada orang melihara sapi betina, dia punya sapi betina, tapi jantannya kalau mau beli mahal. Nah, cuman disuntik be. Jenis sapi apa? Macam-macam, sapi ini, sebutin semua. Kalau sapinya sapi Bali, tidak bisa dia disuntik pakai sapi limosin itu. Kalau sapi limosin itu kalau disuntik dia pas lahir bisa mati. Karena kenapa? Besar. Nah, dia sesuai dengan ukurannya. Atau misalnya ada mungkin yang disuntik tadi khinzir atau kalab misalnya disuntik ke sapi tadi. Akhirnya keluarlah peranaan antara sapi dan khinzir. Apa hukumnya? Hukumnya tetap najisnya mughaladah. Ada pembahasan lain malahan. Manusia kawin sama kalab. Pembahasannya ada itu. Nah, nanti di kitab besar, kitab besar. Misalnya contoh
kalab tadi kawin sama manusia, perempuan misalnya. Akhirnya hamil perempuan tadi, lahirlah anaknya manusia. Apa hukumnya? Di kampung dia tuh tidak atik laki-laki, perempuan semua, tapi melihara kalab, tiba-tiba hamil. Dari mana? Ya dari kalab itu. Nah, jadi misalnya lahir anaknya laki-laki, ketemu sama kita salaman misalnya. Apa hukumnya? Najis mughaladzah atau tidak? Nah, itu pembahasannya di kitab. Di kitab Baijuri ada disebutkan. Ala kulli hal, ya. Ini hukum ya. Kita pembahasan tentang hukum. Kalau masalah jadi atau tidak jadinya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada penelitian menyebutkan bisa terjadi. Ya, penelitian menyebutkan bisa terjadi. Karena dalam kitab Baijuri itu detail disebutin. Ya, bagaimana kalau kita ketemu seorang yang kawin sama kalab itu dan menghasilkan anak ketika dia masuk masjid. Ketika kita salaman. Nah, itu disebutin di situ. Dia tetap termasuk mughalladhah. Wa tsani yang kedua wal mukhaffafatu, najasah mukhaffafah. Mukhaffafah itu najasah ringan. Ya, najasah ringan. Apa itu najasah yang ringan? Baulu sobi, kencingnya anak bayi. Di sini pertama adalah an yakuna baulan. Syaratnya dikatakan najasah mukhaffafah harus kencing, bukan kotorannya bukan, atau bukan beolnya bukan, tapi kencingnya yang dikatakan najasah mukhaffafah. Satu. Atsani yang kedua as-sobi, anak laki-laki la sobiyah, bukan anak perempuan. Ingat, pertama kencing, yang kedua adalah anak laki-laki. Karena kenapa diambil dari hadisnya Nabi Muhammad SAW ketika hina ja'a ibn, datang seorang anak laki-laki duduk di pangkuan Nabi Muhammad SAW, wabala fih, dan kencing di tempat duduknya Nabi Muhammad. Ketika kencing di pakaian Nabi itu, Nabi merintahkan ada satu sahabat ngambil air, sudah itu rasyul ma' alaiha, dipercikkan airnya di tempat kencing tersebut. Nah, maka jadi hukum. Jadi kencing anak laki-laki. Suatu ketika ada anak perempuan lagi duduk juga, akan tetapi Nabi SAW memerintahkan untuk dibasuh. Kenapa kok laki-laki cuma dipercikkan, perempuan dibasuh? Apa bedanya? Sama-sama kencing kan? Ya, sama-sama kencing. Itu PR. Itu PR kenapa Nabi memercikkan bagi anak kencing anak laki-laki, dan kenapa perempuan diperintahkan untuk membasuh pakaian. Itu PR untuk minggu depan. Yang pertama tadi adalah kencing, yang kedua anak laki-laki alladzi lam yat'am ghairal laban, dan anak tersebut belum makan kecuali ASI. Kecuali lam yat'am, tidak memakan ghairal laban, selain susu. Ada yang bilang, "Beb, tetangga saya ini ada anaknya 2, masih kecil. Ya, dikasih susu tapi susu sapi. Susu SGM atau susu Denko atau susu dan yang lain lah. Termasuk juga tidak? Itu juga termasuk ASI, minum susu. Yang tidak boleh tadi anaknya tadi baru lahir, umurnya belum 2 tahun ke atas, sudah makan makan nasi misalnya. Ada anak kecil yang 2 tahun ke bawah makan nasi? Belum ada kan? Palingan dia makan ya, banyak makan ASI ya. Tidak ada dia makan bubur, beda telap. Apalagi dia makan nasi. Nah, itu syaratnya. Yang pertama adalah tadi kencing, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga dia makannya cuman minum ASI atau susu. Walam yablughil haulain, dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Berarti 2 tahun ke bawah. Kalau 2 tahun ke atas, sehari lebih sehari atau 2 hari ini yadur ya.
dia mudarat, maka kencingnya jadinya apa? Mutawasitoh. Caranya kayak mana? Nah, misalnya kita gendong anak nih, umurnya berapa tahun? 2 tahun ke bawah. Kita gendong, kebetulan tidak pakai pempes. Kencing puasa. Kita balikin sama bapaknya. Ini anak ente masih minum ASI ya? Iya. Belum makan sesuatu? Iya Pak, belum. Nah, sudah ambil air. Ini kencingnya segini misalnya. Penuh segini. Kita percikkan airnya lebih banyak dari kencingnya. Bukan sekedar percikin beda. Kan ada sebagian orang percik. Dikit cuman airnya. Dia percikannya itu lebih banyak dari air kencingnya. Boleh dibawa sholat, boleh. Sudah dipercik lebih banyak airnya, boleh kita bawa sholat. Itu masalah hukum ya, masalah hukum. Boleh dibawa sholat. Nah, karena kenapa? Terkadang kalau kita gendong anak kecil, bayi itu biasanya kadang di luar kan. Di luar dari rumah kadang kita bawa. Ataupun di rumah juga misalnya. Kalau di rumah kadang-kadang bekas kencing, sudahlah. Cuci bela ganti yang lain misalnya. Karena agak risih kan. Agak kurang nyaman lah kita sholat. Kalau dalam hukum, sah hukum sholatnya. Nah, tapi dengan syarat kita percikkan harus lebih banyak. Ada timbul pertanyaan. Gimana seandainya ada bapak-bapak misalnya, minum ASI juga. Ya minum ASI juga. Apakah menjadi anak ibu tersebut atau tidak? Tidak. Ini banyak ada yang sebagian nanya, wah ini berarti bisa juga jadi anak susuan nih. Tidak. Karena syaratnya apa? Lam yablughil haulin. Belum umurnya mencapai 2 tahun. Ya, belum sampai 2 tahun ke atas. 2 tahun sehari atau 2 hari ini sudah yadur. Jadi najasahnya tetap mutawassito. Tsalits yang ketiga, mutawassitatu najasah yang tengah-tengah. Kenapa dikatakan tengah-tengah? Dia dikatakan bukan dia mughaladhah dan dia bukan mukhafah, tengah-tengah dia hukumnya. Sairun najasat, semua daripada najis. Najasah mutawassitah itu semua daripada najis selain daripada mughaladhah dan mukhafafah. Sama kayak apa contohnya? Kencing, buang air besar, darah, nanah, apalagi muntah. Nah, jadi sesuatu yang najis. Kalau air liur najis tidak? Cara bahasa najis. Misal ada orang lagi makan, dia buang dahak misalnya, jijik tidak dengar? Lagi makan, biarpun tidak makan kadang kita dengar jijik. Wa min adab ya, termasuk daripada adab ketika kita di keramaian misalnya, atau di majlis, atau di masjid, atau di sama duduk sama sohib lah semua kawan. Jangan sampai kita narik dahak kita di hadapan mereka. Ya mereka tidak ngomong. Ya ada juga kadang-kadang yang nyeplos najis inti katanya. Ya najis inti. Kadang buang dahak sembarangan. Nah itu tidak boleh. Min adab ya, termasuk daripada adab kita as-suhbah ketika duduk bersama suhib atau bersama teman, apalagi sama orang lagi makan. Ya, lagi makan dahaknya ditarik sekencang-kencangnya. Ya. Nah, itu kayak tidak punya perasaan. Nah, jadi ala kulihat. Ya, dia memang suci dahak itu, ataupun misal air liur dia buang ludah misal. Ludah itu suci. Tapi kalau dalam bahasa kullu mustakdzar, semua yang kotor. Jadi tidak usah kita menarik dahak ya. Nah, termasuk adab daripada adabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir punya guru, Allah yutilu umuruh, ya Allah panjangkan umur beliau. Itu setiap majelis pengajian beliau itu tidak pernah narik dahak. Kalau mau buang ludah pasti di tisu. Buang ludah tidak pernah di bumi. Misal kita melepeh kayak itu, ya mau di tanah, di air tidak pernah, di tisu. Ambil tisu, buang, masuk dalam kantong. Jadi tidak pernah kami dengar tarikan dahaknya.
ataupun misalnya buang ludah. Itu tidak pernah. Nah, kenapa? Karena adab yang diajarkan. Ala kulli hal. Nah, itu macam-macam daripada najasa. Ada 3 macam, mughaladhah, mukhaffafah, dan mutawasithah. Insyaallah minggu depan kita bakal menjelaskan tata cara membersihkan najis tersebut. Ya, najis, mughaladhah, begitu juga mukhaffafah dan mutawasithah. Kan sering kadang di teras rumah gitu kan, depan kan tidak ada pagar tuh. Ada kalap misalnya, tidur-tiduran di situ atau sambil guling-guling misalnya. Kayak mana cara membersihkannya? Membersihkan bekas kalap tersebut. Atau khinzir misalnya, babi tidur di teras depan rumah. Kita pijak, apa hukumnya? Najis, mughaladhah. Bagaimana caranya? Insyaallah minggu depan. Begitu juga anak kecil, mukhaffafah tadi kita sebutkan caranya kemarin dipercikkan dengan air. Nanti insyaallah kita bakal kita praktekin. Kita praktekin. Kena air segini, sudah itu kita ambil airnya dipercikkan juga. Yang terakhir adalah baqiyatun najasah mutawasithah, seperti contoh ini sajadah kena tai cicak, atau misalnya sajadah kena berak ayam misalnya, atau berak burung. Bagaimana caranya kita membersihkannya? Dan begitu juga bagaimana seandainya ada pakaian yang kena kotoran hewan, atau kena darah, atau kena muntah kan najis. Ketika dia muntah ataupun kena kotoran hewan, pakaiannya disimpan. Sudah disimpan seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, pas dibuka mau dicuci. Ketika dicuci, kotoran hewan tadi masih ada kotorannya. Dicuci masih ada warna kuningnya. Masih ada bekasnya. Apakah dimaafkan atau tidak? Nah, insyaallah minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang ditanyakan, fadhalu. Ada PR minggu kemarin? Apa PR? Ya. Bagaimana hukum minum susu dari hewan yang haram dimakan? Ya. Makan telur hewan yang haram. Minum susu dari hewan yang haram. Apakah suci atau tidak? Misalnya ada yang jual susu, kan ada susu etawa kan. Ini dia susu, kalau beruang itu cuman mereknya labelnya ini misalnya ada susu kalep atau susu khinzir misalnya. Tapi dibuat bahasa Inggris. Kalau orang awam enggak tahu ini, yang penting susu kata dia. Sama kayak kami dulu waktu di Tarim. Masyaallah, kebetulan ada sohib yang umroh di Saudi itu melihara kucing. Kucing itu susunya banyak, sampai penuh rumah orang tuh punya susu kucing. Susu itu untuk kucing. Tadi dibawalah sama sohib tadi berapa kaleng bawa, buat susu campur gahwa. Sudah tinggal separuh dibaco, ini susu untuk kucing, ini bukan untuk manusia. Barang itu sudah terminum. Ya sudah, tak apa, namanya susu kan. Mungkin susu sapi lah itu. Ya. Kalau susu kucing juga untuk kucing kan tak mungkin. Ya kayak mana merasnya, kalau harus ribuan kucing. Nah, kalau sapi mungkin. Ya susu memang untuk minum kucing. Jadi kita yang minum. Nah, karena tidak dibaca kan kaleng. Nah, sama kayak kita beli susu misalnya, tidak tahu susunya susu kalap atau susu khinzir misalnya. Nah, apa hukumnya? Suci atau tidak? Sama hukumnya kalau dia bukan makulah, hewannya yang haram dimakan, apapun yang keluar dari tubuhnya tetap haram. Mau nyusu kalap, mau khinzir juga tetap haram.
Tapi ada yang bilang, Beb, ada peranaan sapi sama kalap, kata dia. Kayaknya dekat-dekat halal lah nih kayaknya. Sama au far'i ahadihima, atau cabang peranaan dari salah satunya. Juga tetap hukumnya haram. Tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diminum. Ala kulli hal. Ada yang ditanya lagi? Sudah. Tadi PR-nya apa? Ya kenapa kencing bayi laki-laki itu cuma dipercikkan, sedangkan perempuan diperintahkan untuk dibasuh? Apa alasannya? Ya, apa alasannya? Ala kulli hal wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah min al-qabul wal iqbal wa salihi kulli hal anallahu yaghfiru dhunub wa yuslihul qulub wa yasturul uyub yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallahu yatawallana bi wilayatihi wa ayahfadhana min syarri bariyatihi wa ayahfadhana bi taksirina fi haqqi wa fi haqqi nabi wa fi haqqil azwajin haqqil walidina haqqil jami'il muslimin anallahu barik lana fi awqatina anallahu barik lana fi awqatina anallahu barik lana fi awqatina wa sa'atina wa kunna wa iyyakum min dhilli ma'siyatin illa izi ta'ah wa min hadin nuqsan ajil ma'ali kulli hadin daniyah kulli hadin mardiyah wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yashfi amradana yusi aradana yatil a'marana ma'alat bil afiyah wa yusina sabiqana khasana khatimana wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه إدادة الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.